Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Para saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam satu retret di awal tahun di sebuah biara suster juga ada yang namanya itu sharing, sharing di situ. Dan di situ ada satu suster yang mungkin dengan tidak sadarnya sedikit men-sharingkan hal-hal yang agak berlebihan menyangkut hidup rohani. Lalu suster pembimbing mengatakan begini, hati-hatilah agar jangan terjebak oleh yang namanya kesombongan rohani. Injil hari ini meminta kita untuk melihat kembali tentang sikap kita sebagai murid Kristus. Apakah seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka show off, tampil beda, juga termasuk dalam hal-hal rohani. Mereka pandai mengajar, ngerti hukum dan sebagainya, tapi seringkali
mereka tidak mempraktekkan dalam hidup nyata. Bahkan lebih parah lagi, mereka memberi beban pada orang lain, sementara mereka sendiri tidak menyentuh beban itu. Orang lain diberi persoalan, kesulitan besar, mereka sendiri tidak menyentuh, bahkan menghindar dari kesulitan itu. Bahkan dalam banyak tindakan rohani, mereka juga punya motivasi, yaitu ingin dipuji, dilihat orang. Sesungguhnya mereka itu jauh dari apa yang Allah kehendaki. Itulah yang namanya dengan kesombongan rohani. Mungkin kita juga punya kelemahan seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Secara tidak sadar ya kita mungkin menampilkan hal-hal rohani yang berlebihan, atau juga kita pandai mengajar ya hal-hal rohani, tetapi kita mungkin kurang pandai dalam mempraktekkan apa yang kita ajarkan tentang hal-hal rohani kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagi Yesus, kuncinya untuk menjadi yang terbesar itu bukan di mengajar, tetapi memberi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari para saudara, semoga pada hari ini kita menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh mengerti tentang apa yang Tuhan ajarkan, dan juga menjadi murid yang sungguh-sungguh pandai mempraktekkan apa yang kita dengarkan dari Yesus melalui tindakan-tindakan kita sehari-hari. Amin.